Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Alfa Beriansa SIP MIP selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Saya Arkan Ali dengan NIM B1B1230445. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi tentang topik yang akan saya bahas adalah pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Peran, tantangan, dan reformasi. Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kebijakan pemerintah. Hal ini karena keuangan negara menjadi sumber daya utama untuk menjalankan berbagai program pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan negara mencakup bagaimana pemerintah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penggunaan anggaran negara secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan saya presentasi yaitu saya ingin menyampaikan tujuan dari presentasi ini ada 3 tujuan utama. Yang pertama ada memahami fungsi dan peran APBN serta APBD dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah. Yang kedua, menyadari berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk isu-isu seperti korupsi dan inefisiensi. Dan yang ketiga ada mengetahui langkah-langkah reformasi keuangan negara yang telah dan sedang dilakukan, termasuk digitalisasi dan penguatan lembaga pengawasan. Harapannya setelah presentasi ini kita semua dapat lebih memahami pentingnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya yaitu APBN dan peranannya. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN adalah dokumen yang memuat rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang mencakup pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Fungsi utama APBN adalah yaitu menyusun rencana pendapatan dan belanja negara. Yang dimaksud, pemerintah mengestimasi pendapatan yang akan diterima dari pajak, non-pajak, dan sumber lainnya, serta merencanakan pengeluaran untuk berbagai program. Yang kedua, menjamin keseimbangan fiskal. Apa itu? APBN berfungsi untuk menjaga agar pendapatan dan belanja negara berada dalam kondisi seimbang sehingga negara tetap memiliki ruang untuk berinvestasi tanpa bergantung terlalu banyak pada utang. Dan yang ketiga, mengarahkan pertumbuhan ekonomi. APBN digunakan untuk mendanai berbagai program seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kita ambil contoh, APBN telah digunakan untuk membangun proyek-proyek besar seperti jalan tol, Trans Sumatera, dan pembangunan bandara baru yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Baiklah, kita akan ke slide selanjutnya. APBN dan hubungannya dengan APBN. APBD dan hubungannya dengan APBN.
Selain APBN, ada pula APBD atau anggaran pendapatan dari belanja daerah yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. APBD berfungsi untuk mendukung pembangunan di tingkat lokal seperti pembangunan jalan desa, sekolah, atau rumah sakit daerah. Hubungan antara APBN dan APBD sangat erat, terutama melalui mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Contohnya adalah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana desa. Dana ini diberikan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di pusat, tetapi juga merata hingga ke pelosok daerah. Namun, pentingnya sinergi antara APBN dan APBD tidak hanya terletak pada distribusi dana, tetapi juga pada pelaksanaan program. Dengan adanya koordinasi yang baik, pembangunan di berbagai daerah dapat berjalan selaras dengan rencana pembangunan nasional. Dan selanjutnya adalah tantangan pengelolaan keuangan negara. Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan negara menghadapi sejumlah tantangan yang tidak dapat dianggap remeh. Beberapa tantangan utama yaitu meliputi: yang pertama ada korupsi. Korupsi menjadi momok besar yang menghambat pembangunan. Ketika anggaran disalahgunakan, dampaknya sangat merugikan, seperti proyek yang mangkrak atau pelayanan publik yang tidak optimal. Dan yang kedua ada inefisiensi. Banyak program pemerintah yang tidak mencapai targetnya karena pengelolaan anggaran yang kurang tepat sasaran. Contohnya yaitu alokasi anggaran yang besar untuk proyek tertentu, tetapi manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat luas. Dan yang ketiga, ketergantungan pada utang. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terus meningkatkan utang untuk menutupi defisit APBN. Meski ini adalah hal yang wajar untuk mendorong pembangunan, jika tidak dikelola dengan baik, utang ini dapat menjadi beban berat bagi generasi mendatang. Contoh nyata tantangan ini adalah kasus korupsi dalam pembangunan jalan desa atau sekolah. Dalam pembangunan jalan desa atau sekolah, di mana kualitas pembangunannya sangat rendah karena anggaran dipotong untuk kepentingan pribadi. Slide selanjutnya yaitu reformasi keuangan negara. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai langkah reformasi keuangan negara. Tujuan dari reformasi ini adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara. Beberapa langkah yang telah dilakukan meliputi digitalisasi keuangan. Yang pertama, digitalisasi keuangan melalui e-budgeting dan e-procurement. Pemerintah berupaya mengurangi manipulasi data dan memastikan bahwa setiap proses keuangan dapat dilacak secara transparan. Yang kedua, penguatan lembaga pengawasan, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, dan Komunikasi Pemberantasan Korupsi terus memperkuat fungsinya untuk mengawasi penggunaan anggaran dan memberantas korupsi. Dan yang ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah juga berfokus pada pelatihan dan pengembangan aparatur. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah juga berfokus pada pelatihan dan pengembangan aparatur negara agar memiliki kompetensi yang cukup dalam mengelola keuangan publik. Reformasi ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Yang selanjutnya adalah studi kasus penggunaan dana desa. Sebagai ilustrasi, mari kita lihat studi kasus penggunaan dana desa. Dana desa adalah salah satu program unggulan pemerintah
yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di desa. Dana ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan jalan desa, irigasi, atau fasilitas kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya ada sejumlah tantangan seperti kurangnya pengawasan dan rendahnya transparansi dalam pengelolaan dana. Sebagai contoh, beberapa desa berhasil memanfaatkan dana ini ada juga dana ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan jalan desa, irigasi, atau fasilitas kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya ada sejumlah tantangan seperti kurangnya pengawasan dan rendahnya transparansi dalam pengelolaan dana. Sebagai contoh, beberapa desa berhasil memanfaatkan dana ini untuk pembangunan jalan desa yang meningkatkan aksesibilitas dan ekonomi lokal. Namun ada juga kasus penyelewengan di mana dana desa digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa atau perangkat desa lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih ketat baik dari pemerintah pusat maupun masyarakat agar dana desa benar-benar memberikan manfaat. Dan yang selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi seperti pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan. Sebagai contoh, saat pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dengan memperbesar anggaran untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial. Kebijakan ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang terdampak pandemi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan fiskal ini juga berperan penting dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dan yang selanjutnya ada evaluasi pengelolaan keuangan. Evaluasi pengelolaan keuangan negara dilakukan melalui audit internal dan eksternal. Audit ini berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan dampak dari program-program yang dibiayai anggaran negara. Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap program benar-benar memberikan manfaat dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dan yang selanjutnya adalah kesimpulan dan penutup. Dari seluruh pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah kunci untuk mencapai pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan yang baik harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Reformasi keuangan negara adalah langkah yang harus terus dilakukan untuk menjawab tantangan yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan mendorong kita semua untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan negara. Semoga dengan presentasi ini dapat membantu kita. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.